Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA bersama saya Miss Tika. Kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari suatu zat. Untuk itu, tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Sifat fisika dan sifat kimia zat. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Adapun sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Berikut ini adalah beberapa jenis sifat fisika. Yang pertama itu kerapatan atau densitas yang biasa disebut massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. B. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Selanjutnya C. Elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena gaya tarikan maupun dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya adalah karet. Karet merupakan suatu benda yang memiliki sifat elastisitas. Berikutnya D. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas ataupun listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Perhatikan kabel berikut ini. Kabel tembaga sebagai konduktor dan plastik di bagian luar sebagai isolator. Selanjutnya, untuk benda yang bersifat semikonduktor, yaitu contohnya adalah prosesor komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Selanjutnya yang E. Kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya adalah besi. Besi merupakan bahan ferromagnetik. F. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Contoh zat dengan viskositas tinggi adalah madu dan oli. Air merupakan contoh zat yang memiliki viskositas rendah. G. Titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Pengetahuan titik didih suatu zat sangatlah penting. Misalnya penggunaan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja, akan dihasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Pengetahuan tentang titik beku suatu zat sangatlah penting. Misalnya untuk menentukan zat yang digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Selanjutnya I. Titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Aluminium memiliki pH yang tinggi, stabilitas yang tinggi terhadap panas, ringan, tidak reaktif, dan tidak mudah berkarat. Aluminium biasa digunakan sebagai alat untuk memasak. Selanjutnya sifat kimia. A. Kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan tersebut rusak.
Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya jika terkena panas yang tinggi akan rusak. Styrofoam jika digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanannya. B. Kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah atau tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contohnya adalah karbit. Karbit dimasukkan dalam air. Karbit akan langsung bereaksi dengan air, menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Selanjutnya yang C, korosivitas. Korosivitas adalah kemampuan mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Contoh bahan yang memiliki korosivitas tinggi adalah asam klorida atau HCl pada cairan pembersih lantai dan asam sulfat H2SO4 sebagai cairan elektrolit pada aki. Baiklah anak-anak, itu saja materi kita di bab ini. Jangan lupa dicatat. Dan tugasmu hari ini adalah uji kompetensi 8 dari buku paket kita semester 2 halaman 150 sampai 152. Untuk itu tetap semangat belajar dan salam sehat.